tersendiri itu merupakan inti dari semua aba-aba. Untuk contohnya, hormat lanjut dengan aba-aba pelaksanaan. Kita tinggal saja. Jadi kalau gabung petunjuk peringatan dan pelaksanaan, berarti jadinya kepada komandan upacara, hormat gerak. Itulah rangkaian-rangkaian jenis-jenisnya seperti itu. Ini kita percepat saja, saya yakin seluruhnya juga kita tinggal mengulang saja. Ketentuan dalam pemberian aba-aba, ini sangat penting. Seringkali saya perhatikan para taruna sekalian, jarang kita perhatikan dalam ketentuan dalam pemberian aba-aba ini. Padahal ada yang mengatur pasalnya di sini juga. Kalau tadi pengertiannya itu di pasal 1 atau ketentuan umum, kalau ini di pasal 4 sebenarnya, tapi enggak membahas pasal-pasalnya karena terlalu banyak kalau pasal diceritakan di dalam peraturan baris berbaris. Karena ada 347 pasal. Yang kita perlu bahas hanya ada di sampai ketiga saja, karena ada gerakan di tempat, gerakan berjalan dan berlari. Saya kembali ke ketentuan dalam pemberian aba-aba. Pemberi aba-aba harus berdiri dengan sikap sempurna menghadap pasukan. Seringkali sambil jalan sampai kita memberikan aba-aba karena tidak memperhatikan ketentuan dalam aba-aba. Padahal perpangnya sendiri yang ngatur sudah menjelaskan seperti ini. Oke, kita lanjut yang kedua. Sudah jelas tadi, kesikap sempurna menghadap pasukan. Yang kedua, apabila aba-aba yang diberikan itu berlaku juga pada pemberi aba-aba, berarti tidak harus menghadap ke pasukan. Maksudnya seperti apa? Seperti dari kelas seumpama ada danton yang membawa satu peloton. Karena kita sama-sama mau bergerak ke rektori atau dormitori, maka aba-aba berlaku juga sama pemberi aba-aba. Berarti tidak harus menghadap ke pasukan. Seperti itu maksudnya. Jadi maju jalan, sama-sama kita jalan. Atau di dalam upacara, apel pagi. Komandan upacara itu memberikan aba-aba kepada anggotanya yang di belakang untuk hormat kepada inspektur upacara. Itu masuk dalam poin yang kedua ini. Berlaku pada yang memberikan aba-aba. Seperti itu ya. Saya lanjutkan. Pemberi aba-aba diucapkan dengan suara lantang, tegas, dan bersemangat. Sudah pasti, karena kalau tidak seperti itu, tidak kedengaran juga suaranya. Antara aba-aba peringatan dan petunjuk diberi jeda waktu yang cukup, disesuaikan jumlah pasukan dan atau tingkat perhatian pasukan. Maksudnya seperti ini. Kalau jumlahnya yang pimpin itu hanya satu peloton, perhatikan juga. Tetap tegas, bersemangat, lantang, tapi perhatikan dengan jumlah-jumlah yang kita berikan aba-aba. Bedakan dengan satu batalion, itu juga suaranya. Terus antara aba-aba petunjuk sampai pelaksanaan itu harus ada jeda waktu. Seumpama kita memberikan perintah hormat kepada komandan upacara, hormat gerak, berarti itu tidak ada jeda. Jadi pasukan juga tidak bisa berpikir secara baik sudah melaksanakan perintah aba-aba pelaksanaan. Jadi biarkan berpikir dulu kepada komandan upacara. Hormat gerak, seperti itu. Jadi berpikir untuk anggota yang kita bawa. Lanjut kita ke poin kelima. Di antara aba-aba petunjuk dan pelaksanaan dilarang memberikan keterangan lain, petunjuk dan perintah. Ini sering terjadi juga. Seperti ini. Contohnya. Untuk peloton 1. Lencang depan. Woi, kamu itu jangan gerak-gerak dulu. Luruskan dulu tuh. Tidak ada yang bercerita. Gerak. Nah, seperti itu ya. Jadi sering saya perhatikan seperti itu. Jadi antara aba-aba petunjuk sampai pelaksanaan itu ada yang memberikan aba-aba. Sudah deh perintah hormat. Oi le yang balik ke belakang itu. Kau tolak-tolak kiri kanan, dasmu itu nggak jelas. Nah, seperti itu maksudnya ya. Baru dilanjutkan dengan gerakan aba-aba pelaksanaan. Tidak seperti itu yang ditujukan ke ketentuan dalam pemberian aba-aba ini. Saya lanjutkan ke poin yang keenam.
Ketentuan dalam pemberian aba-aba juga, apabila ada bagian dari aba-aba yang perlu dibetulkan, maka terlebih dahulu disampaikan perintah atau ucapan ulangi. Ini sering sudah terpakai kita, sering dilaksanakan dan sudah oke. Seumpama kita memberikan lencang kanan tapi perintahnya lencang depan, berarti lencang kanan. Oh, kita baru ingat kalau itu salah, maksudnya salah aba-aba. Ulangi, lencang depan, seperti itu maksudnya. Ini ada perintah yang tidak digolongkan sebagai aba-aba, tapi harus dilaksanakan oleh yang diberi perintah. Seperti maju, ikuti saya. Berhenti, luruskan, dan lurus. Nah, itu ketentuan dalam pemberian aba-aba. Ini kita baru masuk pada pembahasan materinya. Tadi baru ekstra. Ini yang kita bahas gerakan di tempat. Berarti ekstranya 10 menit, intinya mungkin 2 jam. Nah. Oke, saya lanjutkan. Untuk gerakan di tempat yang sering kita pakai itu ada 8, kalau tidak salah. Mari kita lihat. Yang pertama itu sikap sempurna dan istirahat. Di mana sikap sempurna dan istirahat ini dibagi menjadi 3. Ada sikap sempurna posisi berdiri, posisi duduk, dan posisi duduk bersila. Untuk gerak di tempat yang kedua, ada namanya lencang kanan, lencang kiri, dan lencang depan. Terus masuk ke poin yang ketiga gerakan di tempat, yaitu berhitung. Lanjut, periksa kerapian. Sering. Buka dan tutup barisan. Lanjut ke perubahan arah. Perubahan arah ini juga dibagi menjadi 3. Ada namanya hadap kanan, hadap serong kanan atau kiri. Yang ketiga itu adalah balik kanan. Lanjut, bubar jalan. Dan yang ke-8 adalah jalan di tempat. Ini yang kita akan bahas gerakan di tempat yang ke-8 ini. Termasuk poin-poin dari sikap sempurna maupun perubahan arah. Saya akan lanjutkan sikap sempurna dan istirahat. Pelaksanaan sikap sempurna posisi berdiri. Sudah tidak perlu diragukan lagi. Sikap berdiri tentunya tetap badan tegak. Kedua tumit rapat, telapak kaki membentuk 45 derajat, lutut lurus pasti, paha dirapatkan, dan tumpuan barat dan di atas kedua kaki. Perut ditarik dan dada dibusungkan. Pundak ditarik sedikit ke belakang tetapi tidak dinaikkan. Jadi ditarik, tidak dinaikkan. Kedua tangan lurus dirapatkan di samping badan, pergelangan tangan lurus, jari-jari tangan menggenggam, tidak terpaksa, dirapatkan pada paha, punggung ibu jari tangan, berarti pegangannya seperti ini, sejajar dengan jahitan celana menghadap ke depan. Leher lurus, dagu ditarik sedikit ke belakang. Sama dengan pundak tadi, dagu juga agak sedikit ke belakang. Mulut ditutup, pandangan mata lurus mendatar ke depan, dan bernapas sewajarnya. Itulah sikap sempurna sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam gerakan di tempat. Pelaksanaan sikap sempurna. Tadi ini sudah posisi berdiri, sekarang posisi duduk. Sama, cuma ada beda di sini. Untuk wanita atau taruni, kalau tarunanya membuka 45 derajat untuk telapak kakinya, untuk taruni rapat. Sehingga apa? Sehingga lutut juga rapat. Untuk taruna lutut dibuka selebar bahu,
Badan ditegakkan dan punggung tidak bersandar pada kursi. Ini tidak terpakai kita kalau di refektori. Di refektori kita ini memang penyusunan kursinya karena sudah dirapatkan, tidak masalah. Sering saya perhatikan para taruna kita tidak bisa di poin ketiga ini, tidak bisa karena memang sudah rapat. Berat badan bertumpu pada pinggul, sudah pasti perut ditarik sama dengan tadi, kedua tangan lurus ke depan, diletakkan di atas lutut. Bedanya hanya ini aja, karena kalau duduk, udah pasti tidak bisa lurus ke bawah tangannya. Ini kedua tangan menggenggam lurus ke depan, diletakkan di atas lutut, dengan punggung tangan menghadap ke atas. Pegangannya seperti ini. Lurus. Dagu ditarik sama mulut ditutup, pandangan mata datar ke depan, napas sewajarnya. Lanjut, posisi duduk bersila. Itu masih dalam sikap sempurna. Kaki kiri berada di bawah kaki kanan, ditegakkan, berat badan bertumpu pada pinggul. Biasanya ini kita pakai hitungan 1-2 ya. Perut ditarik sama kedua tangan lurus di atas lutut. Ada suara bising. Oke, kedua tangan menggenggam lurus ke depan, diletakkan di atas lutut dengan punggung tangan menghadap ke atas. Sama, leher lurus sama, mulut ditutup sama. Lanjut kita ke pelaksanaan sikap istirahat. Sama, ada posisi berdiri, duduk, dan istirahat. Ulangi, duduk bersila. Untuk sikap istirahat posisi berdiri sendiri itu seperti biasa saja, kaki kiri dipindahkan, kita lanjut saja. Posisi duduk. Nah ini. Kedua kaki dibuka selebar bahu, berarti dari sikap sempurna tadi biasanya kita pakai ketukan ya. Gitu. Untuk wanita tetap masih dirapatkan, badan tidak kaku, lengan dibekokkan atau ditekuk, diletakkan di atas paha. Ibu jari dan jari telunjuk tepat di pergelangan tangan kanan. Berarti istirahat di tempat. Gerak, sep, kaki dibuka. Ser. Biasanya kita pakai tepukan kaki, tapi enggak masalah juga kalau enggak. Pandangan mata tetap lurus ke depan. Kita lanjut ke posisi duduk bersila. Nah ini yang bagi taruni atau wanita, kedua kaki dilipat ke belakang. Bedanya hanya itu, semuanya sama. Tidak ada. Kita lanjut saja ke poin gerakan di tempat yang kedua. Tadi sikap sempurna dan istirahat. Yang kedua itu lencang kanan, lencang kiri, dan lencang depan. Pelaksanaan lencang kanan setengah, lencang kanan atau kiri, lencang depan diatur sebagai berikut. Diawali saat pasukan dalam posisi sikap sempurna. Jadi salah juga kalau lepas posisi istirahat, nanti diingatkan bagi anggota peloton, ulangi. Seperti itu. Berarti yang memimpin salah, karena kita dimulai dari sikap sempurna. Dilaksanakan saat pasukan dalam formasi bersab. Itu lencang kanan. Lencang depan dilaksanakan saat pasukan dalam posisi formasi berbanjar. Jadi salah kalau peloton berbentuk banjar, lalu kita menyiapkan dengan aba-aba lencang kanan. Karena tidak sesuai dengan pedoman-pedoman yang kita pakai sekarang. Lencang depan dilaksanakan posisi berbanjar. Sementara lencang kanan itu posisinya bersab. Itu ketentuannya. Untuk aba-aba. Lencang kanan kiri gerak. Lencang kanan. Gerak. Tegak. Gerak. Sudah pasti. Tengah lengan sama. Lencang depan untuk aba-abanya. Pelaksanaan ini yang saya maksud tadi. Pelaksanaan lencang kanan. Atau lencang kiri. Kalau lencang kanan, kita geser. Kita sudah bisa melihat pasukan kita mau geser kemana. Kalau kita mau geser kiri, berarti kita pakai lencang kanan. Karena penjurunya ada di terkanan. Kalau kita pakai lencang kiri, berarti pasukan
mau geser ke kanan. Jangan lencang kanan terus pasukannya geser ke kiri, geser ke kiri. Tidak seperti itu. Kita udah bisa melihat. Oh, kita mau berarti ikuti dengan aba-abanya seperti itu. Tahap depan kecuali penjuru mengikat tangan ke samping bersamaan dengan memalingkan kepala sehingga melihat dada orang yang berada di sebelah kanan kirinya untuk lencang kanan. Jadi bersamaan ya. Untuk keindahan biasanya kita pakai 1-2, tapi kalau untuk sesuai dengan gerakan di tempat ini bersamaan. Jadi lencang kanan, gerak, tegak, gerak, bersamaan kepala dengan tangan. Mengangkat lengan dilaksanakan melalui belakang punggung orang di sebelah kanan atau kiri dan bergeser ke kanan atau kiri sampai menyentuh bahu orang yang berada di sebelah kanan atau kiri. Jari-jari tangan tetap menggenggam, punggung tangan menghadap ke atas. Jadi jangan sih para sekalian itu lencang kanan langsung menghantam ya oleng-oleng di sebelah kanannya nanti. Lewatnya lewat belakang baru sampai mepet kembali ke pundak. Itu untuk lencang kanan. Penjuru kanan atau kiri sayap depan tidak berubah. Kalau kita lencang kanan, penjuru kanan tidak berubah. Kalau kita lencang kiri, berarti penjuru kiri tidak berubah sehingga kita geser ke kanan. Maksudnya seperti itu. Untuk penjuru sayap tengah dan belakang melaksanakan depan. Ini masih ada? Untuk sayap tengah dan belakang kecuali penjuru memalingkan. Jadi bersamaan kepala menoleh ke kanan, termasuk sayap kedua dan sayap ketiga. Hanya penjuru saja yang tidak menoleh ke kanan kalau lencang kanan. Semuanya memalingkan kepala ke kanan. Kecuali penjuru itu toh. Kita lanjut. Yang ketiga, gerakan di tempat ada yang namanya berhitung. Berhitung dapat dilakukan dalam bentuk formasi bersab atau berbanjar. Diawali dari sikap sempurna berdiri, aba-aba berhitung sudah pasti, sudah jelas. Hitung, mulai. Pelaksanaan berhitung dalam formasi bersab diatur sebagai berikut. Setelah ada aba-aba peringatan, hitung. Barisan yang berada di sab paling depan, semua kepala secara serentak ke arah kanan 45 derajat. Personil yang bertindak sebagai penjuru, kanan tetap sikap sempurna. Untuk sab tengah dan belakang, kepala tetap lurus depan. Beda sama lencang kanan, maksudnya seperti itu. Jadi kalau ada aba-aba, hitung, sup. Ini hanya sab depan. Kalau lencang kanan tadi setelah aba-aba pelaksanaan gerak, seluruhnya oleh ke kanan kecuali penjuru. Kalau hitung ini enggak, sab depan saja. Jadi hitung, sup. Begitu nanti ada aba-aba mulai, hitungan pertama tetap penjuru terkanan diawali dengan kepala tidak dipalingkan. Karena dia memang tidak paling, karena penjuru. Lanjut ke untuk urutan kedua dan seterusnya bersamaan dengan menyebut hitungan 2 dan seterusnya. Misalnya sampai 6 berarti bersamaan kepalanya. 2, 3, 4, 5. Itu orang paling kiri belakang, kalau sudah pojok ke sana, tinggal melaporkan saja. Apa lengkap, apa kurang 2, apa kurang 3, seperti itu. Jika ada, jadi Danton gampang dalam penghitungan pasukan. Pelaksanaan berhitung dalam formasi berbanjar, sama ini. Cuma bedanya tidak ada tolehan sab, karena sudah menghadap ke depan, peloton berbanjar, bukan bersab lagi. Sama menyebutkan nomor, saya rasa sama ya. Orang yang penjuru kiri, paling belakang banjar terkiri di banjarnya, paling belakang menyebutkan lengkap atau kurang berapa. Periksa kerapian. Dilaksanakan dalam posisi berdiri dengan ketentuan sebagai berikut. Diawali dari posisi istirahat. Apa dalam periksa kerapian. Periksa kerapian. Mulai. Selesai. Karena ada 2. Yang biasa kita pakai itu sebenarnya adalah parade,
periksa kerapian. Seperti itu. Nanti akan kelihatan kalau di slide berikutnya kita bahas. Untuk pelaksanaan periksa kerapian biasa, dilaksanakan periksa kerapian, pasukan melaksanakan sikap sempurna. Sudah sering. Saat aba-aba mulai, pasukan membungkuk 90 derajat dengan kaki lurus. Kedua tangan tergantung lurus ke bawah, kelima jari dibuka. Ini yang biasa ya. Itu biasanya pakai tutup. Selanjutnya merapikan bagian bawah secara berurutan. Dimulai dari kaki kiri dan kaki kanan bagian tali sepatu. Jadi kita hitungannya sepertinya seperti yang biasa. 1-1. Kiri-kiri, pindah kanan, 2-2. Seperti itu. Dilanjutkan merapikan saku celana. Tadi samping. Kalau pakai PDL kan ada sakunya. Itu hitungan ketiga yang seperti sering kita lakukan. Selanjutnya menarik ujung baju bagian bawah depan. Itu hitungan ke-5. 5. Saya bangkit. Lanjut ke ujung baju bagian belakang, itu hitungan 6-6. Merapikan lidah tutup saku untuk PDL. Cukup 7. Biasanya kita pakai hitungan 7 pertama masih tetap 7, 7, 8, 8. Itu satu. Terus merapikan keraf 9, 9, 10, 10. Lanjut membetulkan tutup kepala atau topi. Jadi semua yang sering kita pakai itu, kalau kita pakai hitungan, pakai 13. Oke. Selanjutnya setelah ada aba-aba selesai, pasukan kembali ke istirahat. Ini periksa kerapian. Biasa sudah, yang kita pakai ini biasanya seperti ini. Aba-abanya harusnya pakai parade. Bedanya hanya di kelima jari rapat. Menyilang. Numpuk berarti ya. Dilanjutkan merapikan sama. Kalau PDH berarti kita hanya mengurangi 2 karena tidak ada saku di paha. Selanjutnya, oke. Gerakan di tempat yang keempat, terus sudah, berarti sisa 4. Kita langsung percepat saja. Ini yang kelima. Buka dan tutup barisan hanya dilaksanakan dalam formasi berbanjar. Diawali dengan posisi pasukan sikap sempurna. Aba-aba sudah jelas, buka barisan, jalan. Tutup barisan untuk nutupnya. Ini pelaksanaan. Pelaksanaan buka barisan diatur dengan ketentuan, yaitu pada saat aba-aba pelaksanaan jalan, banjar kanan melangkah 1 langkah ke kanan, dan banjar kiri melangkah 1 langkah ke kiri, sedangkan banjar tengah tetap gampang. Pelaksanaan buka barisan diatur dengan ketentuan, yaitu pada saat aba-aba pelaksanaan jalan, banjar kanan melangkah 1 langkah ke kanan dan banjar kiri melangkah 1 langkah ke kiri, sedangkan banjar tengah tetap. Sisa 3. Perubahan arah. Cuma perubahan arah ini ada 3 lagi seperti yang saya bahas tadi. Ada hadap kanan kiri, serong kanan kiri, balik kanan. Oke, tidak usah dijabarkan terlalu panjang. Aba-aba hadap sama, tumit, depan. Kalau hadap kanan kiri, ya 1 kepala saja ya dari depan kakinya, jaraknya maksudnya. Jadi hanya bedakan dengan nanti balik kanan yang terakhir, itu tok bedanya. Jadi membentuk melintang menyerupai huruf T ataupun lebih tidak masalah untuk bagian pemutaran. Saya tidak lama-lama di sini. Langsung saja ke bubar jalan. Diawali dari posisi pasukan sikap sempurna dengan posisi bersab. Sering kita lakukan. Pada aba pelaksanaan, tiap prajurit menyampaikan penghormatan pada komandan secara bersama-sama.
Setelah dibalas kembali ke sikap sempurna, kemudian melakukan balik kanan. Kalau balik kanan ada hitungan 1, 1, 2, 2, 3, 3. Berarti kaki kiri menutup. Tapi biasanya para saya lihat itu 1, 1, 2, 2 langkah pak tanpa menutup. Karena di sini nih sebutkan melaksanakan balik kanan. Berarti kita harus balik kanan, berarti ditutup. Setelah menghitung 2 hitungan dalam hati, selanjutnya melaksanakan langkah pertama seperti gerakan maju jalan. Di tangan tetap lurus. Jadi setelah menghormat kepada Danton, Danton membalas, kita turun, melaksanakan balik kanan. 1, 1, 2, 2, 3, 3. Hitungan dalam hati, 1, 2, baru melangkah ke depan. 1 kali. Pasukan bubar menuju tempat masing-masing. Komandan balik kanan setelah pasukan bubar. Jangan bersamaan ya. Jadi Danton bersamaan dengan komandan. Ulangi, Danton bersamaan dengan pasukannya. Ingat di poin G, ada komandan balik kanan setelah pasukan bubar. Jadi setelah pasukan bubar baru melaksanakan balik kanan juga. Pada aba pelaksanaan. Ini jalan di tempat. Yang paling terakhir ini dari gerakan di tempat kita. Pas toh 11. Jalan di tempat diawali dari posisi berdiri sikap sempurna, aba-aba sama pada aba pelaksanaan. Cuma jangan malas-malas gitu ya, biasanya malas-malas mengangkat, membentuk sudah 90 kakinya, biar tidak capek, badan tegak, lengan lurus didapatkan. Ini yang ditunggu-tunggu. Aba-aba pelaksanaan diberikan pada waktu kaki kanan, ini pelaksanaannya sama. Ini yang ditunggu-tunggu. Oke, saya harapkan apa yang disampaikan, walaupun kita hanya mengulang, saya harap sudah bisa memikirkan kembali apa-apa yang saya sampaikan, karena bukan hal-hal yang baru lagi buat para sekalian taruna. Saya rasa cukup ya. Apa kita lanjut ke gerakan berjalan dan berlari? Cukup karena kita mau Jumatan. Cukup Pak. Ya, Oke. Siap. Hari Jumat. Siap, sudah cukup Pak. Siap, cukup. Oke. Sekali, Pak. Sekali. Oke, kalau gitu nanti saya akan serahkan kembali. Izin Pak Sul. Sudah tutup ya. Oke, saya akhiri dengan selamat siang. Siap. Luar biasa. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Terima kasih Pak. Semuanya Pak. Rizal Saleh Ji. Banyak Pak. Siapa tuh? Ini Juan. Bagaimana nih Juan? Rizal Ji. Juan kasih contoh PBB dulu Juan. Baik. Di pare-pare kah baru nadan kau amat. Kau tidak bilang berada. Kapan kutunggu lagi? Mawang, pimpin PBB, Mawang. Kawang Ji. Mau. Kira-kira tadi. Emak Ji, poltarku, emak Ji, poltar.